menetapkan Jonathan Frizzy sebagai tersangka. Lalu, pasal apa saja yang diduga dilanggar oleh Jonathan Frizzy? Ada JF yaitu Jonathan ini kan yang tersangka sekarang sebagai ketuanya. Jadi nyuruh 3 orang tersebut buat ngambil barang tersebut karena barang tersebut lumayan banget guys. Hanya waktu yang akan menjawab dan ternyata sudah terjawab dah. Itu nggak baru lagi mas, lama. Pacaran sama Riri itu bukannya baru kali mah, itu mah sudah lama. Yang seakan-akan ini statement buat tentang selingkuh ya teman-teman. Oke guys, kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus Jonathan Frizzy. Pasti kalian udah pada denger kan siapa sih Jonathan Frizzy? Dia adalah sosok aktor yang selama ini dikenal lewat peran-peran romantisnya. Dan ternyata ya dia ditangkap guys sama polisi. Kasusnya ini bikin heboh banget dan kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau tetap update gosip-gosip panas tanpa kulit kalian ikut panas nih, wajib banget nih pakai Scarlett ya. Ini adalah sunscreen teman-teman. Gue pribadi pakai Scarlett ini karena SPF-nya 50, nggak lengket dan cocok buat aktivitas outdoor. Pas lagi ngejar berita viral kayak gini nih. Nah, langsung aja beli. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, kita balik lagi ke topik. Dan ternyata Jonathan Frizzy ini disindir juga nih oleh mantan istrinya. Siapa namanya? Nama mantan istrinya adalah Dena Devianka. Oke, langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Ini Kabar dia mengejutkan datang dari aktor Jonathan Frizzy atau yang dikenal dengan panggilan Ijong. Ya, pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menetapkan Jonathan Frizzy sebagai tersangka. Lalu, pasal apa saja yang diduga dilanggar oleh Jonathan Frizzy hingga ia pun ditetapkan sebagai tersangka? Dan seperti apa ancaman maksimal hukuman penjara yang akan menimpanya? Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa dalam periode bulan Maret dan April 2025, Polres Bandara Soekarno-Hatta melalui Satres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan perkara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Oke, bentar. Mungkin yang lebih enak teman-teman, kita bisa lihat yang versi selanjutnya saja. Saya nemuin soalnya lebih enak nih, lebih dekat lagi maksudnya. Ini adalah salah satu Kapolres Bandara dari Soekarno-Hatta nih. Nah, kita dengerin dari statement dia ini aja ya. WhatsApp yang dibuat yang berisikan 4 orang tersangka ini, TBR, ER, EDS, dan JF. Nah, grup ini memang di-create atau dibuat oleh tersangka JF ini. Disitulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF dengan EDS yang berada di Thailand, kemudian komunikasi terkait dengan rencana kepulangan, menyiapkan tiket, menyiapkan hotel, dan mengontrol dan mengawasi pada saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Peran si JF sendiri apa? Kalau dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EDS ini. Dia memesan sekian banyak, kemudian dia menyuruh TBR ini untuk menjemput, memberikan tiket. R kemudian yang menyuruh TBR untuk menjemput, dan begitu nyampe di sini di Jakarta mengontrol, mengawasi. Jadi memang mendapatkan apa nih? Untungan apa nih? Siapa Pak? JF mendapatkan untungan apa? Kan dari keterangan kan memang setelah dibeli di sana antara 1 sampai 1,3 juta, ini akan diedarkan atau dijual di Jakarta. Harganya kan kurang lebih 3 sampai 4 juta Oleh JF itu. Iya. Total ada berapa Pak? Ya, jadi dalam perkara ini yang kita sita dari tersangka ini adalah 50. 42 itu masih utuh, 8 itu sudah hasil pemeriksaan dari bea cukai di test kitnya. Ya, jadi nanti nanti mungkin Pak Kasat Narkoba bisa menjelaskan. Dan memang dari hasil keterangan EDS itu ada kegiatan lain yang memang pernah dilakukan, tetapi untuk kasus ini memang yang kemarin diamankan oleh bea cukai. Pak, artinya JF ini pemodal sekaligus pengatur skenario masuknya barang ke Indonesia. Kalau bahasa itu kan tidak ada di situ ya Bang ya. Jadi intinya yang memproduksi, mengedarkan, itu aja sih dalam undang-undang kesehatan itu. Ya. Dia yang beli itu? Iya, dia yang beli.
dan ternyata mengedarkan ya Dan. Mungkin saya jelasin sedikit lagi teman-teman, biar teman-teman mungkin yang mungkin gagal paham dari penyampaian pihak polisi bisa saya jelaskan. Jadi dari 4 orang tersebut, atau kita bisa bilang lah 4 grup ya. Jadi grup itu dalam WhatsApp ada 4. Salah satunya itu ada JF, yaitu Jonathan ini kan yang tersangka sekarang sebagai ketuanya. Jadi nyuruh 3 orang tersebut buat ngambil barang tersebut, karena barang tersebut lumayan banget guys. Harga modal itu 1,3 juta. Ketika nyampe Indonesia itu dijual bisa 4 juta. Jadi keuntungannya itu bisa 4 sampai 3 kali lipat lah ya. Karena kan tadi pihak kepolisian bilang 3 sampai 4 juta ketika dijual di Indonesia. Nah, kalau 50 barang ya kali 4 tuh. Jadi berapa ya? Harusnya 200 jutaan ya. Nah, luar biasa kan teman-teman. Nah, dari situ kita lihat, dari statement yang menarik adalah komentar dari netizen teman-teman. Nah, kita lihat ya komentar netizen. Ternyata doa istri dan anak yang tersakiti itu sangat mustajab, tembus ke langit, subhanallah, takbir. Waduh, kenapa nih? Maaf ya, maaf banget. Seandainya uangnya dipakai untuk nafkahi anak-anak, gak akan begini. Biarlah habis uang berapapun, asal untuk anak istri, insya Allah malah berkah dan rezeki makin melimpah, diganti berlipat-lipat sama Allah. Ternyata guys, itu duitnya bukan buat anaknya, tapi ya buat dia sendiri. Nah, nanti kita lihat kenapa sih bisa bilang kayak gitu ya. Tangisan dan air mata mantan istri diperhitungkan Tuhan. Ini kabar gembira buat seluruh Indonesia, terutama untuk mantan istri, karena mulai bekerja untuk yang zalim. Kenapa netizen banyak menghujat ya mantan istrinya? Karena mantan istrinya sempat katanya kayak diselingkuhin gitulah. Coba kita lihat videonya. Sindiran tajam, Dea dan Fianka beri pernyataan pedas usai Jonathan Frizzy akui pacaran dengan Riri ya. Nah, ya katanya duga-dugaannya ya, masih dugaan teman-teman nih. Katanya selingkuh gitu. Kita lihat nih statementnya ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak, kalau aku ngomongin banyak nanti dibilangnya aku belum move on ya kan. Ya pokoknya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Dimanapun aku ditanya pasti mendoakan yang terbaik gitu loh. Toh ini kan memang ini hanya waktu yang akan menjawab, dan ternyata sudah terjawab dah. Itu nggak baru lagi Mas, lama. Aku enjoy apapun sih. Kayaknya aku orangnya ini deh, nggak pernah bawa stres apapun deh. Happy aja, terus orangnya nggak tahu. Coba tanya deh sama yang lain di sini deh. Kayak terlalu kayak lempeng-lempeng dan ya jalan aja gitu. Jadi kayak nggak pernah mikir berat dan nggak pernah mikir banyak. Jadi mungkin itu kali ya. Nih, kata Dea dan Fianka selaku mantan istri Johan ya teman-teman. Dia bilang pacaran sama Riri itu bukannya baru kali mah, itu mah sudah lama. Yang seakan-akan ini statement buat tentang selingkuh ya teman-teman. Udah tahu tentang pacaran ini ya dari mungkin saat mereka nikah ya. Luar biasa. Itu dia kenapa netizen banyak banget yang ngehujat kayak ya ini karma lah dari mantan istrinya. Bahkan ini istrinya baru-baru ini membuat postingan yang sangat-sangat menyindir ke arah Johan guys. Nah, postingan yang pertama itu ada yang di sini teman-teman ya. Dia lagi sedang bergaya foto sendiri. Aku nggak bisa berkata-kata lagi ya guys. Kalian aja yang terusin. Aku udah speechless ya. No comment. Nah, itu seakan-akan diarahkan buat Johan nih. Kok mantan suaminya jadi kayak gini gitu kan. Terus di postingan terbaru lagi yang sangat-sangat masih baru ya. Seorang wanita yang menemukan kedamaian bukan dendam tidak akan pernah bisa diganggu. Setiap kali kamu mencari keburukan, kamu memblokir kebaikan. Fokus Anda adalah magnet. Beralihlah ke rasa syukur, kemungkinan dan sukacita, dan saksikan keajaiban terungkap. Hahaha. Keajaiban terungkap ya. Sekarang apa yang terungkap? Jonathan akhirnya ketangkep karena dia itu menjual, oh ya tadi belum disampaikan ya, tapi intinya si Johan tersebut dia itu menjual barang kayak rokok elektrik ya yang bisa dikenal dengan vape, tapi di dalam tersebut ada kandungan bahan-bahan yang cukup berbahaya buat kesehatan teman-teman yang dilarang di Indonesia. Bahkan itu tadi saya sempat cari infonya, itu beritanya juga dilarang di Malaysia karena bisa bikin orang relax,
santai, makanya harganya bisa 3-4 juta gitu ya. Nah itu sangat berbahaya buat kesehatan. Nah seperti itu aja sih teman-teman tentang kasus ini. Gimana statement teman-teman tentang si Johan? Apakah benar kena karma atau tidak nih? Kalian komen di bawah, saya pengen tahu dong statement dari kalian. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang lagi hangat buat kita update. Dan kalau kalian mau ngasih masukan, silahkan kalian bisa berkomentar untuk saya bahas apa lagi. Sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.